Salam anggur. Oke, kali ini saya baru di rumah bibit. Saya di sini mau menyiapkan bibit untuk barerut, untuk kirim-kirim. Ini bisa dilihat bibitnya. Ada banyak sekali jenis di sini, dari berbagai macam varian, dari Ukraina, Rusia, Jepang, India juga ada. Dan kali ini saya akan menunjukkan bibit saya. Ini bibit dari cutting langsung. Ini bisa dilihat. Ini jenis akademik dari Ukraina. Bibit berasal dari cutting. Terus ini di sini saya semai kira-kira umur 5 bulanan. Jadi ini karena terlalu vigor, jadi akar menghujam ke tanah. Ini bisa dilihat. Ini akar pada menghujam ke tanah. Nah, teman-teman kalau ada yang berpikiran kalau cutting itu susah tumbuhnya, itu adalah persepsi yang keliru. Ini bisa dilihat, ini dari cutting, nggak ada sambungannya, jadi batang langsung. Tapi pertumbuhannya sangat vigor sekali. Ini sangat vigor. Ini umur 5 bulan dari saya semai. Akarnya menghujam ke tanah. Jadi ini pertumbuhannya sangat bagus walaupun dari cutting. Mungkin ada yang punya persepsi kalau dari cutting itu susah untuk bertumbuh dan berbuah. Itu adalah persepsi yang menurut saya kurang tepat. Karena kenapa? Semuanya adalah tergantung dari metan dan dari perawatan. Ketika nanti dalam perawatan bagus, maka pohon juga akan bertumbuh bagus juga. Sama halnya ketika Anda juga memakai batang bawah atau rootstock yang bagus, ketika perawatan Anda nggak bagus, itu sama aja, nanti pertumbuhannya juga lambat. Jadi menurut saya, ketika semua proporsi dari tanaman itu yang dikandung di medianya tepat, dia akan bertumbuh kembang dengan baik pula. Seperti ini bisa dilihat. Oke, kali ini saya sampai kesulitan untuk mengambil bibitnya. Jadi ini udah jadi barerut ya, bisa dilihat. Ini akarnya terlalu menghujam, jadi pohonnya terlalu kuat, jadi akarnya terlalu dalam. Ini makanya saya harus pakai air seperti ini untuk mengambil bibit. Jadi teman-teman ketika mendapat bibit barerut seperti ini, itu nanti tinggal ditanam aja, otomatis akarnya udah sangat kuat, dan teman-teman nggak perlu takut untuk bibit mati. Kenapa? Karena akarnya udah sangat kuat sekali nih. Ini bisa dilihat, ini terlalu dalam menghujam. Ini saya semprot pakai air ngambilnya. Masih saya proses melakukan ini. Jadi terpaksa, karena susah ngambil, terpaksa ada yang putus. Nah, seperti ini. Ini barerutnya. Ini akarnya sangat kuat sekali. Nanti ketika teman-teman nanam kayak gini, itu tinggal ditanam aja. Jadi untuk pengiriman jarak jauh, saya potong seperti ini. Saya nggak pakai daun, terus saya bongkar. Nah, akarnya seperti ini. Jadi sangat kuat, udah coklat. Ini saya ambil lagi. Jadi dari cutting pun perakaran sangat bagus. Karena kenapa? Karena dia cocok di tempat tanahnya di sini, sehingga tumbuh kembangnya bisa optimal.
Jadi ini sampai ini saya kesulitan untuk ngambilnya. Ini bisa dilihat akarnya saking karena besar, jadi terlalu dalam. Saya sampai kesulitan untuk ngambil. Oke, ini bisa dilihat ini bibit dari cutting semua. Ini pertumbuhannya ini, jadi sangat subur-subur sekali. Ini sampai saya kesulitan untuk mengambil bibitnya karena akarnya terlalu menghujam nih. Ini cutting semua ya, bisa dilihat. Ini bisa di zoom ini. Jadi nggak ada sambungannya. Jadi ini cutting dari batang asli. Tapi pertumbuhannya sangat vigor sekali. Sampai beberapa meter ini. Ini padahal baru berumur 5 bulan lebih dikit. Jadi tanpa pemupukan, saya hanya melakukan penyiraman aja di sini dan penyemprotan hama, tidak saya pupuk. Tapi pertumbuhannya sangat subur. Jadi ini bibit dari cutting. Nanti dalam skala pembuahannya saya akan tunjukkan video saya yang di kebun yang dari cutting. Jadi nanti teman-teman bisa mempunyai referensi sendiri. Itu nanti ketika Anda nanam, Anda bisa tahu bahwa bibit ini sangat bagus untuk ditanam. Seperti ini. Ini bisa dilihat akar dari bibit dari cutting atau on root, akarnya juga sangat kuat seperti ini. Ini nanti ketika ditanam atau dipindah ke media tanam, dia langsung akan cepat bertumbuh. Akar nanti akan bergerak cepat dan pohon akan cepat besar. Seperti ini akarnya. Nah, ini saya tunjukkan dari pohon di kebun. Yang ini jenis ninel. Ini batangnya dari cutting juga atau on root. Ini buahnya bisa dilihat banyak juga. Buahnya banyak. Itu semua. Ini yang untuk jenis ninel di sini on root semua. Jadi buahnya lebat, tetap lebat. Jadi menurut saya ketika Anda mengebunkan dengan on root atau grafting, ketika asupan nutrisi bagus, pohon akan berbuah dengan bagus juga. Ini bisa dilihat, ini pohonnya sudah gede, segede ini berumur kurang dari 2 tahun. Kalau yang jenis ini, jenis trans dari grafting, ini pohonnya malah lebih gede yang dari cutting atau on root. Ini grafting dulu, batang bawahnya pakai bela, Isabella. Jadi malah pohonnya di sini malah gedean yang on root. Tetap berbuah bagus, lebat. Nah, di sini saya menanam dengan pengalaman itu ketika dari segi grafting atau dari segi on root menurut saya sama aja. Ketika kita memberi makan pada tanaman dengan dosis yang bagus, pupuk yang diasup bagus, dia tetap akan berbuah dengan bagus juga. Ini masih hijau, belum matang. Oke, itu terima kasih. Itu sharing dari saya mengenai bibit grafting dan on root. Itu bisa menjadi literasi atau bisa nanti menjadi pengalaman bagi teman-teman ketika menanam sendiri. Terima kasih, tetap berkebun anggur. Salam Jogja Anggur.